akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Indonesia. Nah, untuk hari ini sudah mulai nih antrian saham-saham baru atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat sudah ada 2 calon emiten yang akan segera melantai. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas salah satunya yakni PT Jantra Grupo Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya KAKI. Yang dimana hari ini sudah rilis ya, untuk harga penawaran umumnya ditetapkan sebesar Rp118 per lembar saham dan sudah mulai bisa dibeli di penawaran umum dari tanggal 4 hingga esok hari tanggal 6. Nah, sisa 2 hari lagi nih kalau teman-teman ingin ikut IPO KAKI. Nah, kira-kira bagaimana prospek IPO dari KAKI tersebut? Kita akan membahas dari sisi sektornya. Kita ketahui di sini untuk IPO KAKI masuk di barang konsumen non primer. Untuk subsektornya di otomotif ya, karena memang perseroan menjual barang-barang suku cadang otomotif. Kemudian penawaran umumnya tadi sudah rilis di Rp118 per lembar saham, di mana sudah bisa dibeli mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 6 ya, atau sisa 2 hari lagi. Kemudian penjatan efeknya jatuh di tanggal 6 Maret. Dan distribusi sahamnya akan jatuh di 7 Maret 2025 dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2025. Nah, kalau kita lihat di sini memang persentase total saham yang dibagikan lumayan besar ya, 21,68%, di mana saham yang ditawarkan sekitar 4,5 juta lot dan dana IPO yang diraih kalau kita melihat dari penawaran awal kemarin sekitar 45 miliar hingga 54 miliar rupiah. Dan untuk market cap-nya yaitu nanti setara dengan 207,58 miliar hingga 249,09 miliar rupiah. Dan di mana di sini perseroan masuk di papan pengembangan dan untuk penjamin emisinya adalah RHB Sekuritas Indonesia. Nah, lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari KAKI? Ya, kalau kita lihat untuk penggunaan dana IPO-nya di sini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama 75,65% akan digunakan untuk belanja modal, yang dimana dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama 44,91% atau sekitar 20 miliar rupiah akan digunakan perseroan untuk pembelian lahan seluas 1.940 meter persegi yang berada di Bona Indah, Jakarta Selatan, di mana pembelian lahannya akan digunakan untuk pembangunan bengkel baru. Kemudian untuk yang kedua 31,65% nantinya akan digunakan dalam rangka pembukaan 5 cabang bengkel baru yang terletak di Kota Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Semarang, serta juga bengkel lainnya akan didirikan di Bona Indah yang akan digunakan perseroan dengan rincian sebagai berikut. Kalau kita lihat akan dibagi menjadi 3. Yang pertama 18,63% akan digunakan perseroan untuk pendirian bangunan bengkel dalam rangka pembukaan bengkel baru. 11,77% akan digunakan perseroan untuk pengadaan perlengkapan operasional seperti mesin, peralatan bengkel yang akan dibeli dari pihak ketiga dalam rangka pembukaan bengkel baru nantinya. Kemudian 1,25% akan digunakan perseroan untuk pengadaan perlengkapan kantor seperti nantinya ada peralatan elektronik, furniture kantor yang akan dibeli dari pihak ketiga dalam rangka pembukaan bengkel baru. Kemudian nanti sisanya ada 2. Yang pertama kita bisa bergeser slide ya. Kalau kita bergeser untuk yang kedua sekitar 7,01% nantinya akan digunakan perseroan untuk kegiatan operasional atau operational expenditure, yang dimana nantinya untuk pembelian suku cadang, kemudian sewa kendaraan operasional dan juga pengembangan aplikasi. Dan nanti sisanya ini dibagi lagi menjadi beberapa segmen, yaitu nantinya untuk pemberian pinjaman kepada anak usahanya. Jadi di mana memang perseroan memiliki sekitar 9 anak usaha. Yang pertama nantinya sekitar 7,55% untuk belanja modal. Kemudian ini dirinci lagi yaitu sekitar 5,51% akan digunakan JWI. Jadi JWI itu adalah John Lee Indonesia untuk pembelian aset bengkel kepada pihak ketiga yang ada di Yogyakarta. Kemudian 2,04% akan digunakan GT Trust untuk pendirian bangunan bengkel dan pengadaan perlengkapan operasional dalam rangka relokasi. Kemudian yang B di sini 8,88% akan digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, lalu bisnisnya seperti apa nih dari IPO KAKI?
Ya, jadi kalau kita lihat di sini tadi subsektornya adalah otomotif ya. Jadi kalau kita lihat kegiatan usahanya adalah reparasi mobil. Jadi di mana perseroan juga memang memiliki bisnis selain dari reparasi mobil, ada pencucian dan juga salon mobil serta perdagangan eceran suku cadang dan juga aksesoris mobil. Nah, di sini perseroan memiliki anak usaha di mana tadi kita sudah baca di penggunaan dana IPO-nya akan sebagian digunakan untuk pinjaman ke anak usahanya. Salah satunya adalah JLI atau John Lee Indonesia. Kemudian ada di sini anak usaha yang kedua ada Liantra Wheel Indonesia, Jantra Mantra Kerta Indonesia, Jantra dan JTRS, ada Jantra Wheel Indonesia, Wilderness Kerta Jaya Indonesia, Jantra Traspati Indonesia, dan juga ada PT Van Harmes Indonesia dan Jantra Tekno Indonesia. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangan dari perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat secara kinerja keuangannya sebenarnya perusahaan ini membukukan kinerja yang cukup ciamik ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara prospektusnya di per Agustus 2024 di mana laba bersihnya melesat 310% dari 1,8 miliar menjadi 7,3 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat penopang dari peningkatan laba bersih adalah kenaikan dari pendapatan yaitu meningkat 14,3% dari 34,2 miliar menjadi 39,1 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat secara flashback di tahun-tahun sebelumnya memang tahun 2021 ke 2022 juga secara laba dan pendapatan meningkat, berlanjut di tahun 2023 juga meningkat, dan di 2024 kalau kita lihat juga hingga Agustus juga sama-sama melesat. Memang ini bisnisnya cukup menarik ya, padahal di tahun 2024 kita ketahui penjualan mobil sempat turun. Nah, kemudian bagaimana nih dengan valuasi dan juga rasio-rasio keuangan dari IPO Kaki? Ya, secara valuasi memang harga yang ditawarkan di IPO-nya dapat dikatakan memang tidak begitu murah ya, yaitu di 2 hingga 2,2. Ini kita masih pakai harga penawaran awal. Secara sektoralnya atau price earning ratio-nya di mana rata-rata saham-saham di sektor otomotif biasanya pernya adalah 9. Tapi di sini IPO Kaki kalau kita hitung sekitar 31,4 hingga 37,7. Berarti di sini sedikit over value ya. Kemudian secara mencatatkan laba bersih, net profit marginnya di sini kalau kita lihat mencatatkan angka yang cukup baik 18,77%. Kemudian ada return on equity-nya dalam mengelola modal terhadap laba bersih di sini juga cukup baik di 12,41%, karena kalau kita lihat rata-rata return on equity di sektor otomotif biasanya di level 10%. Kemudian return on asset-nya di sini juga cukup baik di atas rata-rata otomotif di 9,9%, biasanya rata-ratanya itu hanya sekitar 6% saja. Kemudian kalau kita lihat dari debt equity ratio di mana dalam membayar kewajiban terhadap modal ini juga cukup baik ya. DR-nya cukup kecil ya, hanya di 25,31%, ini jauh dari 100%. Sehingga kalau kita lihat ini modalnya jauh lebih besar dibandingkan total kewajibannya, sehingga dalam membayar hutang terhadap modal juga cukup baik. Dan likuiditasnya atau current ratio-nya di sini juga cukup tinggi atau cash rich di 537,25%. Nah, selain dari rasio keuangan, bagaimana ini dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, seperti yang saya sempat singgung, di mana di tahun 2024 sebenarnya penjualan mobil turun, tapi perseroan mampu mencatatkan kenaikan kinerja yang cukup baik. Jadi selama Januari hingga Desember, di mana memang penjualan mobil ke dealer atau wholesale itu turun sekitar 13,9%. Bisa kita lihat ya secara charting, yaitu hanya 865.723 unit. Nah, penurunan itu berlanjut di Januari 2025 yang sudah rilis ya, berdasarkan data Gaikindo, di mana penjualan mobil wholesale juga turun, yaitu 11,3%. Jadi per Januari hanya mencatatkan, kalau bisa dilihat di sini, sekitar 61.843 unit dari sebelumnya 69.758 unit pada periode tahun 2024 atau Januari 2024. Ya, mungkin memang salah satunya daya beli kita kan cukup melemah ya di tahun 2024 dan juga berlanjut di tahun 2025.
Ya, kita bisa melihat tadi memang secara penjualan mobil turun, tapi apakah kira-kira di tahun 2025 perseroan masih mampu mencatatkan kenaikan pendapatan dan juga kenaikan dari laba bersih? Perlu diingat di mana di awal tahun 2025 ini sedang terjadi banjir yang cukup banyak di beberapa kota dan kemungkinan akan membutuhkan dari servis kendaraan dan juga suku cadang mobil.